Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di depan saya adalah mobil yang ya nggak usah dinilai terlalu mewah karena memang mobil ini kondisinya seperti ini. Ini adalah mobil bekas yang kondisi apa adanya dan dijual di angka yang cukup murah, 50 jutaan. Untuk mobil ini dipasarkan yang ke 50 jutaan dan mobil ini adalah kembaran daripada Suzuki APV. Ini adalah Mitsubishi Maven. Nah, ini adalah MPV legendaris pada saat itu ketika si Suzuki MPV juga menjadi mobil yang legendaris karena memang basisnya diambil dari basis yang sama. Nah, untuk lebih jelas mengenai harga dan proses pembelian mobil ini bisa silahkan dikunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai mobil ini. Nah, saya akan tunjukkan bagian luar dan bagian dalam daripada mobil ini seperti apa sebelum dipindah tangankan kepada kalian dan seperti apa kondisi mobil ini untuk menjadi informasi bagi kalian yang membutuhkan mobil ini dalam kondisi bekas. Nah, kalau kita lihat dari depan, untuk bagian depannya memang banyak baret-baret pada bagian corneringnya seperti itu. Lalu kemudian di bagian atas nggak ada fog lamp. Kalau di sini fog lamp juga posisinya ketinggian ya untuk fog lampnya. Dan untuk lampunya dia agak buram, tapi kalau soal yang beginian itu tinggal dipoles jadi lebih baru lagi. Nah, ini grillnya ada krum-kruman juga pada zaman itu ya. Dan ini kondisinya seperti itulah. Nah, untuk lampu sebelah kanannya sama kondisinya kayak gini. Dia agak buram juga, tapi itu bisa dibersihkan dan dibenahi lagi kalau misalkan mau membuatnya lebih kelihatan luxury lagi. Nah, untuk sisi cornering sebelah kanan juga sama. Ada baret-baret kayak gitu dan di bawah ya kayak ginilah bentuknya. Oh ya, ini radiatornya besar ya, memanjang dari bawah sampai ke atas. Cukup besar, jadi sangat proper untuk bagian pendinginan sisi mesin di sini. Nah, itu. Terus bagian samping ini spionnya dia model yang belum elektrik untuk retract, lalu kemudian lampu sennya adanya di fender. Nah, bannya kondisinya seperti ini. Masih cukup untuk dipakai harian beberapa 1-2 tahun ke depan. Dan di bawah velgnya sudah menggunakan velg ke aluminium ya, bukan lagi velg kaleng ya. Dan untuk pengereman bagian depannya dia sudah menggunakan disc brake. Nah, dari sisi samping kanan seperti ini kondisinya. Tuas pintunya model congkel ke atas, yang baris kedua juga sama model congkel ke atas, dan yang ini tempat pengisian bahan bakarnya posisi sebelah kanan. Untuk ban belakangnya seperti ini kondisinya sama seperti yang ada di depan, dan sistem pengereman yang di belakang dia modelnya tromol atau drum brake. Nah, untuk lampu belakangnya nggak ada PR. Untuk lampu belakang tidak ada yang pecah. Baret sih oke. Ada sedikit-sedikit, tapi menurut saya ini sangat wajar karena memang pemakaian. Dan untuk bagian kaca juga kondisinya nggak ada PR. Kalau untuk kayak baret-baret halus atau kaca filmnya terkelupas kayak gini, menurut saya itu masih bisa dibenahi dan harusnya nggak terlalu mahal. Untuk sisi ini agak ngelupas sedikit, tapi ya inilah kondisi mobil yang akan kalian dapatkan bagi kalian yang membutuhkan mobil ini di angka 50 jutaan. Nah, untuk sisi dalam nanti kita tunjukkan. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, yang bagian belakang ini ada banyak keropos-keropos ya, atau bagian dempulan yang terkelupas seperti yang ada di bawah sini, yang ada di sini. Ini mesti dibongkar lagi kalau misalkan mau dibenahi dan dirapikan kembali. So, ini ada dua sebenarnya. Jadi si Maven ini dengan CL300 yang ada di sebelahnya sama Mitsubishi. Kedua mobil ini bisa dipakai untuk camper van atau kayak gimana ya, camper van atau kayak gimana menyebutnya ya. Kurang lebih seperti itu karena dimensinya hampir sama. Yang L300 ini jelas lebih besar karena dia mesinnya diesel, bisa untuk torsinya sangat kuat untuk mendorong mobil dengan beban yang cukup berat. Nah, di belakang ada wiper. Sama mobil ini selama ini dipakai oleh Boswa School Makassar. Sama seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi dipakai untuk mengangkut anak sekolah ke sana kemari. Nah, ini yang di belakang. Oh, terkunci ya untuk sisi belakangnya. Nah, untuk yang ini kuncinya itu mana ya? Kuncinya itu mana kunci mobil ini? Di kantong saya ada banyak kunci soalnya.
Nah, untuk yang ini kuncinya tidak ada di saya, kuncinya ada di kantong belakang. Nah, ya nggak bisa kebuka dari luar ya, karena ini terikat di sini. Nah, intinya gambarannya untuk sisi belakang seperti ini. Jadi ya informasinya ya seperti ini yang kalian dapatkan dengan membeli mobil di angka 50 jutaan. Nah, dari sisi samping sebelah kiri sama ada baret-baret di bagian sisi fender, bagian list body bawah itu ada baret, termasuk di bagian bodi samping ini ada baretnya memanjang. Nah, untuk spionnya ini di fender juga, dan ini ada, untuk lampu seinnya adanya di fender, dan spionnya model manual lipat. Bannya sebelah kiri sama seperti yang ada di sebelah kanan. Kalau kemudian untuk bagian belakang juga sama. Terkunci, saya mesti membuka menggunakan anakan kunci manual yang ada di kantong saya. Untuk membuka kuncinya dari dalam ternyata nggak cocok. Dia cocoknya dari samping sebelah kanan. Nah, kita lihat sisi dalamnya dari samping sebelah kanan. Nah, di sini sepertinya ini kuncinya habis diganti ya, karena kalau kita lihat bukan lagi kunci bawaannya. Ini seperti logo Hyundai, dan yang ini adalah kunci Mitsubishi. Jadi sepertinya ini yang kunci aslinya. Nah, kayak itu kita lihat sisi dalam. Untuk sisi dalamnya door trim seperti ini. Di sini soft ya untuk bagian sandaran tangan, dudukan tangannya dia plastik hard, dan di bawah ada speaker juga. Oh ya, biasanya kalau saya ngulas mobil ada yang tanya pajaknya berapa. Nah, ini adalah Mitsubishi Maven yang tipe GLX, dan pajak mobil ini per tahunnya itu di angka mana? 1.800.000, tidak sampai 2 juta pajaknya. Nah, ini 1.848.000. Kelihatan enggak? Nah, itu. Jadi pajaknya segitu, tidak terlalu mahal. Nah, untuk joknya sudah ada pengaturan sudut recliningnya. Oke lah, di sini sobek, jadi mesti diganti atau dibenahi lagi. Ya, agak kotor sih. Memang mobil ini PR-nya masih dibersihkan, beberapa masih dibenahi. Kalau kita lihat bagian mesinnya ada di sini. Mesinnya ada di samping, yang nggak ada di depan. Kalau si Alphard kan yang kepalanya kecil itu agak ada di depan. Jadi yang ini gundukan kepala ke depan itu posisi radiator aja dengan posisi kaki yang masuk ke dalam. Oh ya, ini transmisi manual. Setirnya lah, ya kayak gitu, masih berfungsi dengan baik lah ya. Dan yang di atas kurang lebih kayak gini modelnya. Nah, untuk joknya bahannya fabric, ada headrestnya juga adjustable, itu bisa diatur. Nah, untuk yang baris kedua, kita coba intip yang baris keduanya. Au, keras. Nah, ini yang baris kedua, door trimnya kurang lebih seperti ini. Di bawah sana tidak ada lagi speaker, hanya ada seat pocket, gak ada cup holder. Nah, ini joknya dia terlipat ke depan, sama yang di belakang juga terlipat. Sorry, jatuh. Nah, yang di belakang intinya nggak ada headrestnya untuk bagian joknya. Yang di depan dia ada. Dan ini legroomnya cukup panjang ke depan, cuman dia tidak ke bawah. Jadi di sini agak tinggi gundukannya karena bagian sini posisi mesin. Nah, di situ posisi mesin. Untuk bahan joknya yang ada di dalam ini bahannya fabric. Yang di atas juga plafonnya bahannya fabric sama, dan ada lampu-lampunya. Ini ada grip untuk pegangan pada saat naik turun ke mobilnya. Nah, itu lampunya. Headrestnya sekali lagi ini adjustable untuk headrestnya. Dan ya seperti inilah kondisinya. Ini ada footstep, memudahkan kita untuk naik dan duduk di dalam mobil ini. Ini adalah mobil-mobil yang dipasarkan di sini. Salah satunya yang ini ya, termasuk yang L300 yang ada di sebelah kanan ini. Tentu buat kalian yang tertarik dengan mobil-mobil yang ada di sini, silahkan kunjungi kolom deskripsi sekali lagi. Situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita bisa discuss mengenai mobil ini, tentang proses pembeliannya dan seterusnya. Nah, ini kita kunci lagi karena belum ada central lock, jadi mesti dikunci manual sama kayak ini. Ini mesti di
turunin secara manual, lalu kemudian ditutup, dan dia mengunci secara keseluruhan. Nah, kita ada limo juga, tapi bukan yang ini. Kita ada limo juga yang versi standar, yang bahanan, itu kurang lebih di angka 50 jutaan juga, tapi tinggal 1 unit. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi bukan yang itu ya. Well, itu yang bisa kita share kali ini. Di sini juga ada Proton Exora, yang Proton ini kondisinya rusak. Kalau ada yang mau beli silahkan dipinang, kurang lebih harganya ya paling di 30-40 jutaan yang Proton Exora ini. Mesinnya pasti masih ada, tapi kondisinya apa adanya ya. Kalau kalian mau dibenahi juga bisa, tinggal dicarikan alat-alatnya misalkan, lalu kemudian diperbaiki, itu bisa juga harusnya. Bannya kempes dan seperti itu. Nah, sekali lagi itu yang bisa kita ulas kali ini mengenai si Mitsubishi Maven, kembaran daripada Suzuki APV yang dipasarkan di sini. Oh ya, mobil ini kacanya pecah ya. Jadi mobil ini kacanya pecah, tapi kalau beli mobil ini pasti digantikan untuk kacanya. Kacanya udah ready, tinggal dipasang. Dan yang ini nanti diganti menjadi kaca yang lebih baru lagi. Bukan lebih baru, tapi pasti baru. Nah, ini wipernya mesti diganti juga kalau misalkan beli mobil ini. Nih, mesti diganti untuk karetnya karena karetnya udah mati ya. Masih lumayan lah ya, tapi belum terlalu parah. Boleh. Kuncinya. Boleh dong. Nah, di sini bisa mengerjakan mobil-mobil apa saja. Kalau misalkan kalian mau mobilnya di servis, ini adalah tempat servis yang sangat recommended juga. Pastinya murah. Pencet pakai remote. Nah, ini mobil saya mau diganti olinya, dan untuk pengerjaan mobil saya yang ada di Makassar juga memang saya kerjakan di sini. Karena ya sekali lagi prosesnya cepat, dan di sini mekaniknya tuh benar-benar dilatih sebagai mekanik yang diarahkan untuk memperbaiki. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2